Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatu pagi ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang yang berbahagia. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 27 dan ayat 28. Demikian kata firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada banyak orang berpendapat bahwa hidup yang berbahagia adalah apabila mereka memiliki harta yang berlimpah, punya kedudukan yang tinggi, dan hidup dihargai di tengah masyarakat. Pandangan seperti ini sangatlah dapat dipahami, tetapi firman Allah memiliki konsep yang berbeda mengenai kebahagiaan. Alkitab tidak hanya menjelaskan konsep kebahagiaan sebatas kehidupan jasmani saja, tetapi juga bicara tentang kebahagiaan sejati yang bersifat kekal, di mana manusia akan disebut berbahagia apabila ia dapat menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Di dalam Lukas 11 ayat 28 yang sudah kita baca. Nah, melalui ayat bacaan hari ini, kita akan belajar ada beberapa hal penting yang menjadi dasar untuk kita dapat hidup berbahagia. Di antaranya adalah yang pertama, hidup di dalam kehendak Tuhan. Matius 7 ayat 24 dan 25 di situ jelas berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan yang melakukannya, ia adalah sama dengan seorang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang, sehingga apabila datang hujan dan banjir, rumah itu tidak roboh. Itu berarti kehidupan orang yang berbahagia senantiasa didasarkan atas firman Tuhan. Kita tahu bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi barang siapa yang mentaati perintahnya akan berbahagia. Amsal 13 ayat 13. Dan yang kedua, hidup dalam hikmat Allah. Terdapat dalam Amsal 3 ayat 13. Hidup dalam hikmat merupakan kunci kebahagiaan kita yang berikutnya. Seringkali manusia tidak mendapatkan kebahagiaan oleh karena ia tidak memiliki hikmat Tuhan. Manusia telah diperdaya oleh tipu muslihat iblis yang masuk melalui celah-celah pikirannya, sehingga ia meragukan firman Tuhan. Dan bila kemudian ia mendengar firman Tuhan, dia tidak akan melakukannya karena kebimbangan hatinya. Sama seperti kisah Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa karena mereka meragukan firman Tuhan dan lebih mendengar bujukan setan. Dan yang ketiga, hidup terikat oleh hawa nafsu dunia. Terikat dengan hawa nafsu dunia akan menyebabkan kita hidup dalam penderitaan. Ingat firman Tuhan, dunia beserta dengan isinya sedang menuju kepada kebinasaan. Dunia ini bersifat fana, artinya cepat atau lambat pasti dunia ini akan lenyap. Tetapi jika kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, maka membuat kita dapat berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Hidup yang berbahagia sangat tergantung pada keputusan yang kita ambil. Kalau kita lebih menuruti kehendak daging dan hidup dikuasai oleh hawa nafsu duniawi, maka kita akan hidup dalam penderitaan. Tetapi jika kita hidup berpegang teguh pada firman Tuhan, maka hari-hari hidup kita akan kita jalani dalam damai sejahtera, sehingga membuat kita dapat hidup berbahagia. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini yang kembali firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami bahwa hidup yang berbahagia adalah ketika kami mau taat melakukan firman-Mu, menyimpan janji-janji-Mu dalam hidup kami, dan melakukannya dengan sepenuh hati. Untuk itu Roh Kudus, pimpin kami sepanjang hari ini, untuk kami berjalan dalam tuntunan-Mu, sehingga kami berjalan seturut dengan firman-Mu, dan kami boleh merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami percaya hari ini menjadi hari berkat, menjadi hari mujizat, dan hari ini menjadi hari yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari, dan Tuhan Yesus memberkati.